tanah 2000 meter di Jalan Cilincing ini? Sejak tahun 1984 saya sama kedua orang tua saya menggarap di atas tanah negara. Kenapa? Karena selama ini tidak ada orang yang mengeklaim. Dan dulu tahun 1984 itu masih hamparan tanah bantaran hutan. Nah, setelah berjalan hampir 38 tahun, tiba-tiba ada yang mengklaim, yaitu mengaku dari pihak BSA. Tahun 2001 bulan Desember, saudara saya diajak mediasi ke asrama Dobek, yang mengajak itu Kapten Hotip sama Propos Baskara. Nah, setelah itu hasil mediasi di sana tidak ada kata sepakat. Setelah saya dapat informasi dari saudara bahwa ada yang ngeklaim dari PT BSA awalnya, saya sebagai ahli waris dari almarhum kedua orang tua saya yang meneruskan mengirim surat permohonan fasilitasi kepada Lurah Rorotan, Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2001. Kedua belah pihak Pak Lurah mengundang dan dihadirin oleh perwakilan dari perusahaan yang mengaku dari BSA, yaitu Catur, Pak Sarjono, terus yang satu lagi saya lupa namanya. Di sana kita diajak mediasi, tapi belum ada kata kesepakatan. Selanjutnya saya mengirim surat ke perusahaan setelah adanya plang PT Dian Swastika Santoso. Surat yang pertama saya layangkan ke PT tidak dijawab. Surat kedua saya ngirim lagi, dijawab dengan disomasi. Artinya disomasi pertama itu keberatan. Saya menanyakan tentang hasil perolehannya HGB PT Dian Swastika Santoso. Ternyata dari plang pertama tidak tercantum nomor HGB-nya. Setelah ada persoalan, saya mempertanyakan, baru dicantumkan nomor HGB-nya 1099. Di sanalah terus saya somasi. Setelah somasi saya menjawab somasi pertama, kedua, dan ketiga. Sudah saya jawab tanggapan atas poin-poin pada somasi pertama tanggal 14 Februari 2022 dan somasi kedua tanggal 14 Februari tahun 2022 dan somasi terakhir. Kami sudah jelaskan di sini bahwa PT DSS itu alamatnya, objeknya Jalan Komplek Gergarden, sekarang dikenal dengan nama Cakung Cilincing, dan Jalan Komplek Kawasan RT 12 RW 2. Sedangkan RW 2 itu letaknya di perumahan Komplek Gergarden. Sedangkan RT 12 itu masuk perumahan TNI Dobek. Selanjutnya pada tanggal itu saya dilaporkan ke Polres Jakarta Utara. Dituduh saya melakukan penyerobotan dan menyewakan. Saya sebagai terlapor, saya selalu aktif dan hadir. Di sana dalam penjelasan penyidik dari Polres Jakarta Utara menyampaikan bahwa PT DSS adalah hasil perolehannya dari PT Supraritas. Sedangkan kita sudah selama 38 tahun tidak pernah PT Supraritas mengeklaim seluas 2000 meter garapan orang tua saya yang saya teruskan. Setelah hasil pemeriksaan sampai saat sekarang tidak ada atau tidak dilanjutkan sama penyidik Polres Jakarta Utara, sudah hampir 1 tahun. Saya mohon keadilannya kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjutin laporan atau hasil penyidikan ini, apakah saya ini bersalah atau tidak. Menurut Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960 udah jelas, bukti formil adalah satu hak kepemilikan. Tapi apabila bukti material dikuasain orang sampai bertahun-tahun, 20 tahun, bukti formil dengan sendirinya gugur. Ini setiap kita kehidupan berbangsa dan negara itu diatur oleh undang-undang. Sudah jelas itu. Siapa yang melanggar undang-undang? Kami sebagai masyarakat kecil selalu patuh dan tunduk kepada undang-undang dan
hukum di negara Republik Indonesia. Berdasarkan laporan polisi, David Siregar telah melakukan eksekutor tanpa ada kekuatan hukum tetap, mengusir penghuni keluarga saya dari lokasi tempat tinggal kami, dan di tempat tinggal kami ada tempat usaha warung kecil yaitu UKM. Sampai saat sekarang keluarga saya, kerabat saya tidak bisa menghidupi keluarganya karena ditutup oleh David yang membawa oknum-oknum preman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haji Abdullah melanjutkan dari kedua orang tuanya almarhum. Terima kasih, Pak. Saya minta keadilan, Pak, supaya semuanya ditindak tegas, Pak. Karena ini cuma laporan polisi sudah berani melakukan pengusiran. Sedangkan David ini sudah melecehkan hukum. Kantor polisi itu lambang negara. Berarti yang dilecehkan sama David itu lambang negara. Jelas ini masih dalam proses hukum penyidikan. Kenapa tidak menunggu proses selanjutnya? Kalau memang saya bersalah, mohon dinaikkan, serahkan kepada kejaksaan. Kalau tidak bersalah, tolong dihentikan SP3. Ini jelas Bapak Kapolda mengatakan, kalau memang tidak terbukti, tidak melanggar perundang-undangan, harus berani penyidik mengeluarkan SP3. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.